muslim yang dia menyatakan dirinya mengikuti manhaj Rasulullah dan para sahabatnya ridwanullah alaihim ajma'in harus memahami beberapa hal terkait dengan keberadaan diri kita sebagai orang-orang yang ghuraba, sebagai orang-orang yang asing di tengah manusia yang banyak ini. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Badal Islamu ghariba wa sayaudu ghariba kama bada tuba lil ghuraba." Islam itu awalnya datang dalam keadaan asing dan akan kembali asing, maka beruntunglah orang-orang yang asing. Ahlus sunnah asing di antara kelompok-kelompok yang lain. Kemudian di dalam Ahlus sunnah ini sendiri ada kelompok yang dia tegar di atas sunnah Nabi SAW. Dia juga asing di antara sesama Ahlus sunnah wal jamaah. Dan di dalam yang satu kelompok ini, yaitu kelompok salaf ini, ada juga orang-orang yang asing juga dari yang lain. Siapa mereka? Yang betul-betul teguh memegang sunnah di atas ilmu. Dia juga asing di antara ikhwan-ikhwannya yang lain. Dan ada yang lebih asing dari itu juga, yaitu para ulama. Karena mereka ini adalah orang-orang yang memahami dalil dan bisa mempraktikkan realita dalil tersebut. Dan hanya dalil, pokoknya dalil begini, bagaimana praktiknya ternyata berbeda. Apakah ini termasuk tidak konsekuen? Bukan, karena itu adalah dalamnya ilmu mereka, sehingga mereka bisa mempraktikkan dalil tersebut sesuai dengan maslahat yang ada di masyarakat. Dan ada juga yang lebih asing dari orang-orang yang berpegang atas sunnah itu, yaitu orang-orang yang dia berilmu tapi tidak dikenal. Nabi SAW bersabda, "Ruba ash'asha abdara madfu'un bil abwab law aqsama 'ala Allah la barahu." Bisa jadi orang yang acak-acakan, kemudian berdebu dia pakaiannya, kumel, kotor, tidak ada yang mau menerima dia sebagai tamu, tidak ada yang mau menerima dia untuk dibantu. Tapi kalau dia bersumpah dengan nama Allah, la barahu, maka Allah akan langsung mengabulkan permintaan orang tersebut. Mereka adalah para ulama yang justru orang-orang sekitar mereka ini tidak tahu kalau dia adalah seorang ulama. Oleh karena itu, ya akhwah Allah yakum, Imam Ahmad ketika beliau terkenal, apa kata beliau? "Bulitu bisyuhra," saya diazab dengan ketenaran ini. Saya diuji dengan ketenaran ini. Karena kalau orang tidak hati-hati, tenarnya dia akan membuat dia ini kadang melampaui batas. Ya, makanya Abdullah bin Mas'ud ketika ada orang yang ikut jalan di belakang beliau marah. Ini fitnah bagi orang alim dan merupakan kehinaan bagi orang awamnya yang mengikuti orang alim. Boleh kok bisyahra, kata Imam, saya diuji, saya diazab dengan ketenaran ini. Karena ini sangat berbahaya bagi orang-orang yang ikhlas lillahi. Oleh karena itu, bagaimana sikap kita sebagai orang-orang minoritas di masyarakat? Dan kita ingat bahwasanya negara kita selama masih seperti ini, maka dakwah ini tetap akan minoritas. Ya, karena itu sudah janji dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnatullah, la tazalu ta'ifatu min ummati dhahirin 'alal haqq, la yadurru man khadalahum wa la man khalaqahum hatta ya'tiya amrullah. Jadi akan ada satu kelompok yang terus tegak. Berarti satu kelompok ini sedikit atau banyak? Sedikit, dan itu sudah sunnah Allah. Ketika kelompok ini banyak, maka perlu dipertanyakan kualitasnya. Ya, karena yang betul-betul itu teguh di atas satu manhaj ini sedikit. Wa qalilun min ibadiya asyakur, kata Allah, sedikit hamba-Ku yang bersyukur. Yang pertama, ikhwasani Allah yakum, adanya sebagai orang-orang minoritas kita membekali diri dengan ilmu dulu. Ya, karena ketika kita membekali diri dengan ilmu, maka perbuatan kita, sikap kita, ucapan kita akan terarah, akan
sekali ilmu kita tuntut adalah ilmu salah tauhid. Sebagaimana Allah berfirman surah Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahui bahwasanya tidak ada disembah yang hak selain Allah. Ilmu tauhid dulu. Ini apa? Ya, antum harus hafal kitab tauhid itu. Maksud bukan hafal, khatam. Ya, dari awal sampai akhir antum usahakan itu harus tamat kitab tauhid. Berapa kali? Minimal 5 kali. Ada yang tamat kitab tauhid sekali? Belum. Sekali aja belum. Minimal 5 kali baru antum paham kitabnya. Syekh bin Baz, siapa Syekh bin Baz? Ulama kibar. Beliau katanya, saya membaca menelaah kitab tauhid dan mentakliknya itu lebih dari 130 kali. Dia khatam 130 kali kitab tauhid. Kita berapa kali? Ada yang 2 kali, saya kasih hadiah. Baik, karena ilmu tauhid ini dia tidak bisa sekaligus kita akan dapat, ya. Kadang tahun ini kita ulangi lagi baru dapat ngerti itu masalah itu. Tahun depan, oh yang ini lagi baru ngerti. Begitu akan terus ada faedah-faedah baru yang memang Allah Subhanahu wa taala menurunkan ilmu ini dari atas ke bawah itu sekaligus apa enggak? Al-Quran sekaligus apa enggak? Kalau sekaligus banyak lupa, makanya sedikit-sedikit sesuai dengan keadaan di bumi sehingga nancep dalam ingatan dan hati para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ilmu dulu, ya. Kita harus membedakan juga misalnya ada perbuatan syirik, mana syirik yang mengeluarkan dari Islam, mana yang tidak mengeluarkan dari Islam. Itu syirik asghar. Kita harus pahami. Bid'ah, mana bid'ah mukaffarah yang bisa mengeluarkan dari Islam, mana yang tidak mengeluarkan dari Islam. Cara menuntut ilmu itu harus tadarruj, bertingkat-tingkat, dari kecil besar. Khotamkan satu kitab dulu lah, satu kitab tauhid, usahakan khotam sekali. Satu kitab manhaj sekali, satu kitab masalah akhlak, adab dan akhlak, khotamkan minimal sekali sudah itu, bekal sudah walaupun sedikit. Ya, jangan kajian cuma tematik saja maunya. Undang ustaz dari mana? Dari Al-Furqan, dari Jawa yang sudah terkenal di YouTube. Baru rame, ya Allah, keramainya. Dari mana orang-orang datang ini? Padahal sebelumnya tidak pernah ngaji. Yang kedua, al-hilm, sifat dari orang-orang yang dia minoritas di masyarakatnya hendaknya hilm, lapang dada. Ya, lapang dada itu apa? Ketika emosi itu bisa menahan diri. Al-hilm, ini adalah sifat yang dipuji oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga al-anat, hati-hati dalam menukil sesuatu. Ya, teliti dalam ini menyambung suara ustaz itu harus teliti, ya, supaya jangan kemudian keluar tidak sesuai dengan apa yang dimau oleh sang ustaz tersebut. Nabi SAW bersabda kepada salah seorang sahabat, al-ashaj inna fika khuslatain yuhibbuhuma Allah wa rasuluhu. Engkau punya 2 sifat yang Allah dan Rasulnya sukai. Kata Nabi kepada Ashaj ini, yaitu al-hilm wal-ana, lapang dada dan hati-hati dalam bertindak, berbuat dan berucap. Nah, jadi ini sifat yang kedua. Kita harus lapang dada dan hati-hati ketika jadi minoritas, ya. Jangan minoritas kemudian seperti mayoritas. Yang ketiga, hendaknya ketika kita dialog atau berdakwah di masyarakat dengan cara yang hikmah. Hikmah itu apa sih? Kita menyampaikan kebenaran itu dengan melihat kondisi mad'u kita. Siapa yang kita sedang dakwahi. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ketika beliau berfatwa sesuatu, saya tidak berfatwa sebelum saya menelaah minimal 100 kitab. Minimal 100 kitab dia telah dulu baru beliau berfatwa. Apa kata beliau? Hadza talqin al-madhkur kanukila an ta'atatu min as-sahabati. Talqin ini setelah kematian ini pernah dinukil dari sekelompok sahabat, annahum amaru bihi, bahwasanya mereka merintahkan untuk melakukan talqin ini ke Abi Umamah al-Bahili wa ghairihi, seperti Abu Umamah al-Bahili dan yang lainnya. Wa ruya fihi hadisun min Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada riwayat memang hadis dari Nabi SAW tentang talqin setelah kematian, lakinnahu mimma la yukamu bisihhatihi.
cuma memang tidak sahih hadisnya. Walam yakun katsirun minas sahabati yaf'alu hadza. Dan para sahabat dan kebanyakan para sahabat tidak melakukan talqin setelah penguburan. Falihada qala Imam Ahmad wa ghairuhu min ulama. Oleh karena itu Imam Ahmad dan ulama yang lain berkata, kata beliau, inna hadza talqin la ba'sa bihi. Talqin ini kalau memang terdesak kita, ya, tidak bisa kita langsung pulang gitu, tidak apa-apa. Siapa yang mengatakan gitu? Imam Ahmad. Beliau hafal hampir 1 juta hadis. Imam Ahmad juga termasuknya memberikan keringanan melakukan ini, sekalipun mereka tidak pernah menyuruhnya. Memberikan keringanan berarti ketika kita dalam mayoritas masyarakat yang sangat-sangat tabu melihat kita tiba-tiba pulang, maka tidak apa-apa kita duduk agak pinggiran. Ini namanya hikmah dalam berdakwah. Tetap keyakinan kita ini tidak ada di zaman Nabi SAW. Ya, tapi bagaimana supaya mudarat tidak lebih besar? Tidak apa-apa kita ikut tapi di pinggir. Saya juga sering ikut sampai selesai. Saya dengar talqinnya juga, acara-acara saya lalu. Tapi mudah-mudahan dengan cara itu kemudian orang ketika diskusi dengan kita mau untuk mendengar. Tapi kalau dari awal mereka sudah tutup tutup telinga, tutup hidung, bagaimana mau sampai dakwah tauhid ini kepada mereka? Kemudian juga ini didukung oleh hadis Amr tentang berdiam dulu di kuburan. Ya, walaupun berdiamnya kita, kalau mereka kan berdiamnya diisilah dengan zikir. Kalau kita berdiam sambil berzikir sendiri atau berdoa. Hadis Amr bin As radhiyallahu anhu, lama hadaratul wafat, ketika beliau akan meninggal dunia, fa idza ana mitu fala tashabni naihatun wala nar. Kalau saya meninggal nanti jangan barengi saya dengan ratapan dan api, jangan sampai menyalakan api. Karena ini kebiasaan orang jahiliyah dulu, kalau ada orang mati ini pakai obor di belakang, lilin. Fa idza taqaddumuni fashanu alayya turab shannan. Kalau kalian menguburkan saya, maka timbullah saya dengan tanah shannan, ya seukuran sejengkal saja. Summa aqimu hawla qabri qadramatan harubi jazurin. Kemudian diamlah di atas kubur saya, sekedar seukuran onta disembelih, kemudian dikuliti sampai dibagi-bagikan dagingnya. Wa'ksumulah mahata astasini subukum, sehingga saya terhibur dengan kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan apa yang beliau katakan ini tentunya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya seorang mayit merasa terhibur ketika kita masih diam di atas kuburannya. Bagaimana dia tahu Allah SWT Maha berkehendak? Dan ini tentunya hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak apa-apa kita diam di atas kuburan. Bagaimana misalnya kalau sekali waktu kita ini ada satu orang mimpin doa, yang lain mengaminkan. Kami bacakan fatwa dari Syekh bin Baz rahimahullah taala. Beliau mengatakan wala haraja fi ayat wahidun wa yumnul asami'un. Tidak apa-apa satu orang berdoa yang lain mengaminkan. Kenapa? Karena fitnah di masyarakat dikira salafi ini tidak mendoakan orang yang sudah meninggal. Apa kata Syekh bin Baz? Tidak apa-apa satu mendoakan yang lain mengaminkan. Aw yadkhul wahid min nafsihi lil mayit, atau masing-masing berdoa untuk mayit. Satu berdoa, yang lain mengaminkan. Apalagi kalau yang lainnya memang tidak bisa sama sekali lafaz doa, maka tidak apa-apa. Kapan ini tidak apa-apa? Kadang-kadang. Jadi sesuatu yang memang tidak ada dasarnya, itu kalau dilakukan kadang-kadang tidak masalah. Demikian juga bagaimana kalau kita berdoa begini, ada yang mengaminkan lain, tidak masalah. Kalau kadang yang menjadi bid'ah kalau itu menjadi muwadhafah. Muwadhafah itu dirutinkan. Sama dengan zikir setelah berjamaah. Zikir setelah berjamaah kalau dirutinkan itulah yang bid'ah. Tapi kalau sekali waktu kita keraskan boleh? Tidak masalah. Oh, saya bimbas berarti ini apa? Dia menyuruh kita berbuat bid'ah. Syekh bin Baz rahimahullah taala, beliau sekali dengar bacaan kitab langsung hafal halaman-halaman. Terus antum mengatakan beliau ini orang mau mengajak kita berbuat bid'ah. Ya Allah. Beliau adalah orang paling takut dan paling keras dengan masalah
Ya, tapi ini dibolehkan sekali waktu satu mendoakan yang lain mengaminkan. Jadi dari Majmu' Fatawa silakan dicek di jilid 13 halaman 204. Kemudian juga yang kami ingatkan masalah, karena ini yang sangat spesifik, sering menimbulkan kontra ya di masyarakat tentang masalah berwasiat kepada keluarganya untuk dikuburkan secara sunnah. Antum tinggal sendirian di masyarakat, antum sendiri ngaji salat, yang lainnya seperti itu majmu'. Kemudian antum pesan kepada anak antum atau siapa, antum satu keluarga, besok kuburkan saya dengan sunnah. Saya tulis wasiatnya supaya semua orang melihat, mendengar. Maka ini jelas memudaratkan keluarga yang masih hidup. Kenapa? Karena jelas setelahnya akan terjadi fitnah. Dan ini jelas menyusahkan siapa? Keluarga yang ditinggal mati. Tidak boleh kita berwasiat. Hatta antum berwasiat yang menyusahkan itu boleh diganti wasiatnya. Jangan mentang-mentang wasiat ini wasiatnya sesuai dengan sunnah. Iya lagu lingkungan antum sunnah apa enggak? Itu masalah. Adapun acara setelah kematian itu murni, gurunya mereka aja murni ini adat katanya. Berarti kita ada celah di sana untuk tidak melakukan tidak masalah. Tapi kalau talqin itu memang di zaman tabi'in itu dilakukan. Ya, ada celah di sana. Cuma ya kalau antum berkeinginan bid'ah tetap di dalam hati simpan. Ya. Kalau masalah kunut juga. Nah, saya bacakan juga perkataan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang kunut subuh dalam Majmu' Fatawa jilid 22 halaman 268. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, "Idza qala al-ma'mum bima yaqnutu bil fajr wal witr qanata minhu." Jika seorang makmum berimam kepada imam yang kunut subuh, maka boleh dia kunut bersama imam tersebut. Mana dalilnya? Inna ju'ilal imam li'tamma bi. Imam dijadikan untuk sawa'un kana qabla ruku' ba'dahu, baik itu kunutnya sebelum ruku' atau setelahnya. Wa in kana la yaqnutu lam yakun ma'hu. Kalau imamnya tidak kunut, dia juga tidak kunut. Berarti ada pilihan apa enggak dari beliau ini? Ada. Walau kana al-imam yara istihbab syai' wal ma'mum la yastahibunahu fatarkuhu li ajli ittifaq wa li i'tilaf kana qad ahsan. Seandainya imam ini dia kunut dan menganggap kunut itu dia sunnah, sedangkan makmum menganggap itu tidak sunnah, supaya tidak terjadi masalah di masyarakat, maka tidak apa-apa kita ikut kata. Berarti ada masih celah. Cuma kalau antum sudah kedung di hati antum kunut subuh terus menerus itu bid'ah, ya sudah tidak apa-apa, tidak usah kunut, tidak masalah. Yang penting kiri kanannya sudah paham kalau antum tidak kunut. Bisa dipahami ini ya? Insyaallah. Nah, yang keempat, hendaknya terus kita kedepankan akhlak yang baik kepada mereka ya. Kalau bisa kita berikan apa yang kita punya, bantu keluarga mereka yang susah. Kasih dia tokoh-tokohnya sarung kayak apa, kalau ini apa? Ya Idul Adha mengumpulkan untuk korban, kasih satu pak pengulunya. Karena Nabi SAW bersabda, innakum la tasa'awana an-nas bi amwalikum. Kalian tidak akan bisa membuat manusia itu ridho dengan harta kalian, puas dengan harta kalian, tidak bisa. Walakin yas'au minkum bastul wajhi wa husnul khuluq. Tapi yang buat mereka tenang dan senang, puas adalah ketika engkau berjumpa dengan wajah yang ceria dan akhlak yang baik. Akhlak yang Nabi SAW sampai dibilang itu tidak takut miskin, karena sekali dia kasih onta ini 100, ini 100. Ya, baik. Jadi dengan akhlak yang baik ini, insya Allah ya dakwah kita diterima dan kita akan dibela di belakang. Ya. Tapi kalau sudah jumatan, tidak pernah mau di kampungnya, beda kalau memang diusir, lain halnya. Kemudian yang kedua, antum tidak pernah bertamu kepada antum orang-orang yang antum anggap membenci dakwah antum. Bahkan dengan keluarga sendiri antum memutuskan silaturahmi, ini bukan cara dakwah. Bukan cara dakwah. Bahkan kata Nabi SAW, namanya menyambung silaturahmi itu adalah Engkau menyambung man qata'aka, orang yang telah memutuskan silaturahmi dengan engkau.
kita sambung, itu namanya sebenarnya menyambung silaturahmi. Tapi kalau kita tiap hari ya saling berkedek-kedek terus kita silaturahmi, itu bukan silaturahmi. Berkedek. Kita silaturahmi kepada keluarga yang membenci kita gara-gara dakwah, itu baru silaturahmi. Karena memang berat apa enggak? Super. Kembali kita. Kemudian di antara contoh alat yang baik yang pertama, jangan sekali-kali ini menjelekkan atau menghina sesembahan mereka. Kalau dia orang kafir, Allah SWT berfirman dalam surah Al-An'am ayat 108, "Wala tasubbu alladziina yad'una min dunillah fa yasubbullaha 'adwan bighairi ilm." Jangan kalian mencela sesembahan mereka itu yang selain Allah itu, karena mereka akan balik mencela Allah dengan tanpa batas, tanpa ilmu. Ya, supaya Allah tidak dicela, jangan kita mencela sesembahan mereka. Dan ini juga berlaku di tempat kita ini. Wah, itu bukan hanya sehari dua hari, ini untuk anak cucu kita juga. Kalau ribut kita, anak cucu antum nanti ditutup sekolah, antum mau sekolahkan kemana? Dakwah ini untuk ratusan tahun ke depan, bukan untuk sekarang saja, bukan untuk antum saja, bukan untuk anak saja, bukan untuk anak kita saja, cucu kita juga, supaya mereka damai juga bisa untuk menimba ilmu Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kita harus pikirkan ke depannya bagaimana. Jangan yang sekarang. Kemudian juga jangan, yang pertama tadi ya, jangan mencela yang mereka agungkan gitu. Ya, leluhur mereka itu jangan. Ya. Yang kedua juga, jauhi ini kata-kata kotor atau melaknat. Ya, baik kepada mereka atau kepada sesembahan mereka. Sebagaimana hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Laisal mu'min bi-ta'an." Orang mukmin itu bukan orang yang tukang cela. Karena tukang cela nanti pada hari kiamat tidak bisa memberikan syafaat. Wal la'an, tukang laknat juga tidak bisa memberikan syafaat. Ya, Nasallallahu alaihi wasallam, jangan sampai kita tidak bisa memberikan syafaat kepada keluarga dekat kita sendiri nanti pada hari kiamat gara-gara tukang laknat. Wal fahish, mukmin itu juga tidak suka berkata yang kotor, yang jorok, yang belang-belang. Wal badi, dan ucapan-ucapan yang kasar. Ini bukan seorang mukmin. Nabi SAW dengan akhlaknya yang baik, ini juga al-amin, karena memang akhlaknya yang luar biasa. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan dengan akhlak beliau itu kemudian para sahabat satu demi satu itu masuk ke dalam Islamnya. Padahal belum tahu Islam secara utuh, cuma melihat orang yang menyampaikan Islam ini baik, ya sudah, saya simpati. Nah, jadi ini poin-poin yang sekiranya perlu untuk kami sampaikan pada kesempatan kali ini.